Jalaluddin Rumi lahir di Balkh, Afghanistan, pada tahun 1207 Masehi. Balkh adalah kota yang terletak di jalur perdagangan penting antara Asia Tengah dan Timur Tengah. Pada saat itu, Balkh adalah pusat budaya dan pendidikan yang penting. Jalaluddin Rumi adalah putra dari Bahauddin Walad, seorang ulama dan sufi terkenal. Bahauddin Walad adalah seorang guru yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Dia mengajarkan kepada Jalaluddin Rumi tentang cinta, kasih sayang, dan toleransi. Jalaluddin Rumi belajar dari ayahnya dan guru-guru lainnya selama masa mudanya. Dia juga melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Asia Tengah dan Timur Tengah untuk belajar dari para ulama dan sufi lainnya. Pada tahun 1226 Masehi, Jalaluddin Rumi dan ayahnya meninggalkan Balkh karena invasi Mongol. Mereka pergi ke Konya, Turki, di mana Jalaluddin Rumi menetap. Di Konya, Jalaluddin Rumi mendirikan tarekat Mevlevi atau tarekat Whirling Dervishes. Tarekat ini mengajarkan tentang cinta, kasih sayang, dan toleransi. Jalaluddin Rumi meninggal di Konya pada tahun 1273 Masehi. Dia dimakamkan di Konya, dan makamnya menjadi tempat ziarah bagi umat Islam dari seluruh dunia. Kehidupan Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi adalah seorang sufi yang terkenal dengan puisi-puisinya yang indah dan penuh makna. Puisi-puisi ini dikenal sebagai Manawi. Manawi adalah kumpulan puisi yang terdiri dari 6 jilid. Puisi-puisi ini membahas berbagai tema, termasuk cinta, kasih sayang, toleransi, dan spiritualitas. Jalaluddin Rumi juga dikenal sebagai seorang guru yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang cinta, kasih sayang, dan toleransi. Pengaruh Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi adalah salah satu tokoh sufi paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Puisi-puisi dan ajarannya telah menginspirasi orang-orang dari seluruh dunia selama berabad-abad. Ajaran Jalaluddin Rumi tentang cinta, kasih sayang, dan toleransi masih relevan dan penting di masa sekarang. Ajaran-ajaran ini dapat membantu kita untuk hidup dengan lebih bahagia dan damai. Tari Sama Mauliyah adalah sebuah tarian sufi yang berasal dari Turki. Tarian ini dipentaskan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh sekelompok penari pria yang mengenakan jubah panjang berwarna putih. Tari Sama Mauliyah memiliki makna sufistik yang mendalam. Tarian ini melambangkan perjalanan spiritual seorang sufi dalam mencapai kesatuan dengan Allah. Gerakan-gerakan dalam tarian ini diartikan sebagai simbol-simbol dari berbagai tahapan dalam perjalanan spiritual tersebut. Salah satu simbol yang paling penting dalam tari Sama Mauliyah adalah putaran. Putaran ini melambangkan perjalanan spiritual seorang sufi yang berputar-putar dalam lautan cinta Allah. Putaran ini juga melambangkan kesatuan antara diri pribadi dengan Allah. Tari Sama Mauliyah juga diiringi oleh musik sufi yang khas. Musik ini biasanya dimainkan oleh sekelompok musisi yang memainkan alat musik tradisional Turki seperti rebana, seruling, dan biola. Musik ini juga memiliki makna sufistik yang mendalam. Tari Sama Mauliyah adalah salah satu bentuk seni sufi yang paling populer di dunia. Tarian ini telah dipentaskan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Berikut adalah beberapa makna sufistik dari Tari Sama Mauliyah. Putaran melambangkan perjalanan spiritual seorang sufi yang berputar-putar dalam lautan cinta Allah. Gerakan tubuh melambangkan berbagai tahapan dalam perjalanan spiritual tersebut. Musik melambangkan cinta dan kesatuan dengan Allah. Tari Sama Mauliyah adalah sebuah tarian yang indah dan penuh makna. Tarian ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karya-karya Jalaluddin Rumi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ulama sufi di berbagai belahan dunia. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Masnawi Maknawi,
sebuah kitab syair yang terdiri dari 6 jilid. Kitab ini berisi berbagai ajaran sufi, termasuk tentang cinta, kesatuan dengan Allah, dan makna kehidupan. Rumi juga menulis beberapa karya lain yang berpengaruh, seperti Fihi Ma Fihi, kumpulan aforisme dan komentar Rumi tentang berbagai tema, termasuk spiritualitas, tasawuf, dan cinta. Maktubat, kumpulan surat Rumi kepada murid-muridnya. Diwan-i Syams-i Tabriz, kumpulan puisi Rumi tentang gurunya, Syamsuddin al-Tabrizi. Karya-karya Rumi telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibaca oleh jutaan orang di seluruh dunia. Pengaruhnya terhadap ulama sufi sangatlah besar. Berikut adalah beberapa pengaruh Jalaluddin Rumi terhadap ulama sufi. Pemahaman tentang cinta. Rumi menekankan pentingnya cinta dalam perjalanan spiritual. Ia mengajarkan bahwa cinta adalah jalan menuju kesatuan dengan Allah. Konsep wahdat al-wujud. Rumi adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan konsep wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Konsep ini mengajarkan bahwa semua makhluk hidup adalah manifestasi dari Allah. Pendekatan mistis. Rumi menggunakan pendekatan mistis dalam ajarannya. Ia mengajarkan bahwa pengalaman spiritual tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya dapat dicapai melalui pengalaman langsung. Ulama sufi dari berbagai belahan dunia telah dipengaruhi oleh karya-karya Rumi. Mereka telah menggunakan ajaran-ajaran Rumi untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang cinta, kesatuan dengan Allah, dan makna kehidupan. Berikut adalah beberapa ulama sufi yang dipengaruhi oleh Jalaluddin Rumi. Ibn Arabi, seorang sufi dari Andalusia yang mengembangkan konsep wahdat al-wujud. Sa'adi Shirazi, seorang sufi dari Persia yang menulis karya-karya tentang cinta, moralitas, dan spiritualitas. Hamzah Fansuri, seorang sufi dari Nusantara yang menulis karya-karya tentang tasawuf dan cinta. Jalaluddin Rumi adalah salah satu tokoh sufi yang paling berpengaruh dalam sejarah. Karya-karyanya telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, termasuk para ulama sufi. Pengaruhnya terhadap ulama sufi sangatlah besar, dan ajaran-ajarannya masih relevan hingga saat ini. Tari Sama Maulia adalah sebuah tarian sufi yang berasal dari Turki. Tarian ini dipentaskan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh sekelompok penari pria yang mengenakan jubah panjang berwarna putih. Tari Sama Maulia memiliki makna sufistik yang mendalam. Tarian ini melambangkan perjalanan spiritual seorang sufi dalam mencapai kesatuan dengan Allah. Gerakan-gerakan dalam tarian ini diartikan sebagai simbol-simbol dari berbagai tahapan dalam perjalanan spiritual tersebut. Salah satu simbol yang paling penting dalam tari Sama Maulia adalah putaran. Putaran ini melambangkan perjalanan spiritual seorang sufi yang berputar-putar dalam lautan cinta Allah. Putaran ini juga melambangkan kesatuan antara diri pribadi dengan Allah. Tari Sama Maulia juga diiringi oleh musik sufi yang khas. Musik ini biasanya dimainkan oleh sekelompok musisi yang memainkan alat musik tradisional Turki seperti rebana, seruling, dan biola. Musik ini juga memiliki makna sufistik yang mendalam. Tari Sama Maulia adalah salah satu bentuk seni sufi yang paling populer di dunia. Tarian ini telah dipentaskan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Berikut adalah beberapa makna sufistik dari Tari Sama Maulia. Putaran melambangkan perjalanan spiritual seorang sufi yang berputar-putar dalam lautan cinta Allah. Gerakan tubuh melambangkan berbagai tahapan dalam perjalanan spiritual tersebut. Musik melambangkan cinta dan kesatuan dengan Allah. Tari Sama Maulia adalah sebuah tarian yang indah dan penuh makna. Tarian ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah.